Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Evi Naina dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global beserta studi kasus yang terjadi dalam lingkungan sekitar. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Tine Indriane selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Berkaitan dengan peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global pada masa saat ini, yaitu pada abad ke-21, saat ini dunia mempunyai karakteristik yaitu perubahan yang memang berakselerasi. Perubahan yang terus-menerus itu bisa menimbulkan berbagai krisis, diantaranya yaitu krisis lingkungan hidup, masalah penduduk, dan juga terkikisnya nilai-nilai kemanusiaan. Nah, nilai-nilai kemanusiaan yang meliputi nilai-nilai religius, kebenaran, cinta kasih, nasionalisme, serta solidaritas global, efisiensi ekonomi, tanggung jawab sosial, dan juga kesehatan, hal tersebut merupakan nilai-nilai yang memang harus dipupuk melalui pendidikan nilai. Di sini, pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup adalah wujud dari pendidikan nilai dengan tujuan utama untuk bisa membekali peserta didik tentang pengetahuan, pemahaman, dan juga sikap serta kecenderungan tingkah laku dan bertanggung jawab secara rasional terhadap permasalahan lingkungan hidup. Dampak dari perkembangan tingkat kebutuhan penduduk itu bisa memberikan akibat pada pengurasan dan juga perusakan lingkungan. Perilaku ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai permasalahan lingkungan, baik itu yang terjadi di darat, di air maupun di udara, seperti permasalahan lahan yang memang digunakan untuk pertambangan, pengeboman dan juga penggunaan strum atau pengeboman yang dilakukan secara besar-besaran dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan, ataupun penggunaan pupuk kimia dalam berbagai hal seperti dalam hal pertanian. Nah, hal-hal yang tadi disebutkan merupakan suatu kegiatan manusia yang memang bisa menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Di sini, mengutip dari Armenaes di tahun 2012, krisis lingkungan dewasa ini hanya bisa diatasi dengan melakukan perubahan ataupun cara pandang dan juga perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan juga radikal. Yang dibutuhkan adalah sebuah pola hidup ataupun gaya hidup baru yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan. Artinya, dibutuhkan etika lingkungan hidup yang memang menuntun manusia untuk bisa berinteraksi secara baru dalam alam semesta, di mana krisis lingkungan global yang kita alami dewasa ini sebenarnya bersumber pada kesalahan fundamental filosofis dalam pemahaman ataupun cara pandang manusia mengenai dirinya sendiri, alam, dan juga tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Pada gilirannya, kekeliruan cara pandang ini melahirkan perilaku yang memang keliru terhadap alam. Manusia keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta secara keseluruhan, dan inilah awal dari semua bencana lingkungan hidup yang memang kita alami saat ini. Oleh karena itu, pembenahan mengenai hal tersebut harus pula menyangkut pembenahan cara pandang dan juga perilaku manusia dalam berinteraksi, baik interaksi dengan alam maupun interaksi dengan sesama manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kesalahan cara pandang ini bersumber dari etika antrosentrisme yang memandang manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai semesta alam dan segala isinya itu hanya sekedar alat bagi pemuas kepentingan dan juga kebutuhan hidup manusia. Nah, manusia itu dianggap berada di luar, di atas, dan juga terpisah dari alam itu sendiri. Bahkan, manusia itu dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa aja terhadap alam. Nah, cara pandang seperti yang tadi merupakan cara pandang yang memang dapat melahirkan sikap dan juga perilaku eksploitatif terhadap kepedulian lingkungan dan juga segala isinya yang dianggap tidak mempunyai nilai pada dirinya. Upaya untuk bisa merubah cara pandang itu dapat kita lakukan melalui pendidikan kepada penduduk ataupun masyarakat tentang lingkungan hidup dan juga mengenai kependudukan yang memang dapat menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan hidup.
dunia pendidikan itu berfungsi sebagai tempat untuk mewariskan norma dan juga nilai budaya, sekaligus sebagai wadah untuk memperkenalkan dan juga membina norma-norma baru yang sesuai dengan kebutuhan dan juga kebutuhan perkembangan zaman, yang pada akhirnya kesadaran dan juga perilaku berwawasan kependudukan dan lingkungan hidup dapat terwujud. Nah, dari apa yang tadi disampaikan, kita dapat simpulkan bahwasanya kependudukan itu mempengaruhi lingkungan hidup karena perilaku penduduk itu dapat membawa dampak pada kondisi lingkungan hidup. Pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup itu berperan penting dalam usaha untuk mendidik penduduk agar bisa berperilaku positif terhadap lingkungannya, sehingga lingkungan hidup itu dapat terjaga dari segala macam kerusakan dan juga degradasi. Jalur pendidikan itu dipertimbangkan sebagai jalur strategis yang bisa memberikan harapan untuk menunjang upaya untuk dapat memecahkan masalah jangka panjang. Program pembinaan dan juga pengendalian kependudukan dan lingkungan hidup perlu dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan juga terarah serta berkesinambungan, di mana program pendidikan itu selalu berkembang dan juga maju dengan berbagai inovasi agar bisa sesuai dengan aspirasi masyarakat. PKLH itu mempunyai misi dalam upaya pendewasaan seseorang ataupun individu yang dalam hal ini adalah peserta didik agar bisa berperilaku rasional dan juga bertanggung jawab terkait dengan permasalahan kependudukan dan juga lingkungan hidup. Peranan pendidikan di sini sangat penting terhadap penduduk agar penduduk memiliki pengetahuan, kesadaran, dan juga keterampilan dalam menghadapi permasalahan lingkungan. Pendidikan itu memberikan wawasan dan juga kesadaran pada penduduk terkait bagaimana seharusnya mereka bersikap dan juga bertingkah laku terhadap lingkungan hidupnya. Diperlukan adanya etika tertentu yang mendasari perilaku penduduk sehingga lingkungan hidup itu tidak semakin mengalami degradasi. Penduduk sebaiknya memperlakukan lingkungan biotik dan juga abiotik bukan sebagai objek yang pasif, karena suatu saat nanti perlakuan yang tidak ramah lingkungan itu akan kembali pada penduduk yang memang berakibat merugikan manusia itu sendiri. Nah, selanjutnya mengenai permasalahan lingkungan di sini, kita sering ataupun pasti sudah pernah mendengar mengenai AMDAL. Jadi apa sih yang dimaksud dengan AMDAL itu? Jadi di sini AMDAL atau yang sering kita dengar yaitu dengan analisis dampak lingkungan itu merupakan suatu kajian mengenai dampak besar dan juga penting suatu usaha ataupun kegiatan yang memang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang akan dilakukan di Indonesia. AMDAL ini memiliki tujuan untuk memperkirakan dampak yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan atau proyek pembangunan yang direncanakan. Nah, AMDAL ini dibuat pada saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup di sini adalah aspek abiotik, biotik, dan juga kultural yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dasar hukum AMDAL di Indonesia itu terdapat pada Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2012 tentang lingkungan hidup yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, di mana AMDAL ini telah dilaksanakan sejak tahun 1982 di Indonesia. Nah, berkaitan dengan permasalahan lingkungan, di sini saya mengambil studi kasus yang terdapat di daerah Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, di mana Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah di Provinsi Banten yang dikenal dengan kawasan industrinya. Nah, di sini permasalahan lingkungan yang diambil yaitu permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan pencemaran yang disebabkan oleh industri. Nah, di mana di sini juga dikuatkan dengan artikel yang bersumber dari banten.antaranews.com yang menyatakan terkait dengan DLHK Kabupaten Tangerang yang mencatat puluhan industri di Kabupaten Tangerang yang memang mencemari perairan warga. Nah, terdapat di sini artikelnya. Dari permasalahan ini, Kepala Seksi Bidang Hukum DLHK Kabupaten Tangerang mengatakan bahwasannya selama tahun 2021 pihaknya itu sudah menerima aduan bahwasannya 36 industri itu terkait adanya dugaan pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Tangerang.
Permasalahan ini tentu menjadi suatu hal yang memang sangat disayangkan dan juga sangat merugikan baik itu bagi penduduk sekitar maupun bagi lingkungan yang ada. Di mana dari adanya permasalahan ataupun pencemaran yang diberikan atas adanya kasus ini, yaitu pencemaran lingkungan seperti air, udara, dan juga pencemaran lainnya. Hal tersebut tentu menunjukkan bahwasannya kurangnya etika yang memang digunakan dalam mendasari tindakan yang dilakukan oleh pelaku industri itu bisa menyebabkan suatu degradasi ataupun kerusakan terhadap lingkungan. Nah, dari adanya hal ini, maka perlu adanya solusi ataupun penyelesaian masalah terhadap permasalahan tersebut agar permasalahan tersebut tidak semakin melebar atau tidak menimbulkan dampak lain dan dapat diselesaikan atau ditangani sedari dini. Hal yang dapat digunakan atau solusi yang dapat digunakan yaitu yang pertama, dengan menguatkan regulasi atau kebijakan yang harus lebih dipertegas oleh pemerintah terkait dengan aturan pengelolaan limbah industri atau limbah perusahaan yang harus dikelola dengan baik, di mana pemerintah harus bisa mengeluarkan kebijakan yang memang bisa memberikan aturan atau suatu sanksi yang tegas terhadap bagaimana pengelolaan industri harus berjalan dan juga bagaimana sanksi yang harus ditetapkan apabila suatu industri atau perusahaan itu melanggar ketentuan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan juga masalah lingkungan lainnya. Dan di sini pemerintah juga harus bisa tegas terkait dengan AMDAL atau analisis dampak lingkungan yang harus benar-benar ditetapkan dan juga dilaksanakan oleh pelaku industri agar pelaku industri bisa memperhatikan lingkungan hidup atau kultural masyarakat agar bisa tetap terjaga kelestarian lingkungan dan juga bisa tetap terjaga lingkungan hidupnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perlu adanya pengelolaan ataupun pemrosesan limbah industri dengan cara yang baik dan benar agar limbah tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu perlu adanya peran serta baik itu dari pemerintah, dari pemilik ataupun pelaku industri dan juga dari masyarakat sekitar untuk bisa bersama-sama bahu-membahu menjaga ataupun merawat lingkungannya dengan cara-cara yang dapat dilakukan seperti tidak membuang sampah sembarangan, menyediakan tempat sampah di sekitaran agar masyarakat itu bisa memiliki akses yang mudah untuk membuang sampah ataupun menjaga lingkungannya sehingga menghindari perilaku masyarakat atau tindakan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain itu, kesadaran yang memang harus dimiliki oleh setiap orang untuk bisa bersama-sama menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan juga melakukan hal-hal positif serta beretika terhadap pengelolaan lingkungan merupakan hal-hal yang dapat dilakukan untuk bisa menghindarkan kita dari suatu degradasi ataupun kerusakan lingkungan yang terjadi, sehingga jika kita bersama-sama menjaga lingkungan, maka hal tersebut bisa menjadi salah satu solusi untuk menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita bisa tetap asri dan juga bisa tetap lestari sampai nanti atau sampai ke depannya, serta bisa memberikan kebermanfaatan bagi kita semua. Dan yang terakhir yaitu dengan adanya pendidikan kependudukan dan juga lingkungan hidup diharapkan bisa memberikan ataupun bisa menambahkan wawasan, pengetahuan dan juga kesadaran serta keterampilan terhadap masyarakat dalam menghadapi permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup. Sehingga dengan adanya pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup yang memang memberikan fokus utama untuk bisa membekali peserta didik atau masyarakat terkait dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan juga kecenderungan tingkah laku agar bisa bertanggung jawab secara rasional terhadap permasalahan lingkungan hidup, itu bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang memang menjadi tantangan global khususnya di Indonesia. Jika dilihat dari permasalahan yang tadi, tentu permasalahan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Berdasarkan permasalahan yang tadi telah kita bahas mengenai pencemaran lingkungan akibat industri yang terjadi di Kabupaten Tangerang, tentu hal tersebut merupakan suatu permasalahan di mana pembangunan yang dilakukan yaitu tidak menjamin adanya suatu keadilan dan juga tidak terlaksananya suatu tata kelola yang memang mampu untuk menjaga kualitas hidup dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Sustainable Development Goals yang merupakan komitmen yang bersifat global dan juga nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat di mana tujuan tersebut mencakup 17 tujuan diantaranya yaitu tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, serta kemitraan untuk mencapai tujuan. Selain itu, upaya pencapaian target dari SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan baik itu di tingkat nasional dan juga di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota. Oleh karena itu, pembangunan yang dilaksanakan baik itu berkaitan dengan industri dan lain sebagainya harus sesuai dengan Sustainable Development Goals agar bisa sesuai dengan tujuan yang ingin diterapkan baik itu di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Sehingga permasalahan-permasalahan yang tadi kita bahas mengenai permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang berbasis edukasi dan juga sustainability dapat kita atasi ataupun kita tangani permasalahan tersebut berdasarkan solusi-solusi ataupun tahap penyelesaian masalah yang sebelumnya telah dipaparkan. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global, serta beberapa contoh kasus atau studi kasus yang diberikan berkaitan dengan permasalahan kependudukan dan lingkungan hidup yang ada di daerah sekitar. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat, khususnya bagi kita umumnya bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.